Ah, Itu waktunya. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sampean harus ingat ya, Mbak, ya, secara langsung dan tidak langsung suaramu masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun. Oke, pertanyaanmu apa, Mbak? Gini Mbak, kemarin kan pas waktu belanja, terus aku tuh lupa ada barang yang belum kebayar lah, cuma berapa sih, murah nggak, ada $20. Oke. Tapi kan dia nggak itu, maksudnya mereka nggak itu, nggak mau tahu, kata maksudnya lupa atau apa itu, nggak mau tahu, tetap Betul, di betul. gitu. Ah, Nah betul. terus waktu kemarin kan langsung ya diboking, terus dibawa ke kantor polisi kayak gitulah, terus suruh ngikutin prosedurnya kayak gimana. Nah ini kan ada jadwal buat sidang masih 2 minggu lagi, cuman kan saya mau pulang gitu lah. Nanti setelah persidangan masih ada sidang-sidang yang lainnya enggak, takutnya pas waktu mau pulang sidang belum selesai, nanti di bandaranya ditahan gitu loh Mbak. Oke, sampean kalau belum selesai kelar semuanya, sampean tidak boleh keluar dari Hongkong, saya. Nggak bisa pulang ya? Nggak bisa pulang. Oh, Jadi kayak gitu. uh-uh. Biasanya kasusnya berapa lama sih? Tergantung dari 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Wah, kok lama ya Mbak? Padahal nanti bulan 12 saya udah pulang. Pulang seterusnya atau gimana? Iya. Waduh, di hari-hari terakhirmu kok kamu bisa keliru ya gitu tuh, sayang. Oke. Ya pas belanja keasikan ngobrol gitu Mbak, aku lupa. Nah, padahal saya sudah wanti-wanti loh sama siapapun, wes wanti-wanti. Belanja kenapa harus ada satu yang kamu sisihkan di tasmu, loh? Iya, kelupaan Mbak. Berarti sampean ngomong aja sama majikan untuk tinggal di situ extend, karena kamu kalau sudah finish kontrak dan sidangmu belum. Enggak, aku belum finish kontrak itu Mbak. Maksudnya itu pulang nanti kan aku nge-break. Wah, kamu jangan nge-break dulu loh, Dok. Jangan nge-break dulu loh, selesaikan kasusmu dulu loh. Kenapa? Kalau kamu nge-break sudah keluar dari majikan, satu, kamu tidak punya pendapatan, kamu tidak boleh bekerja. Paham nggak? Kamu nggak boleh bekerja dan kamu tidak punya uang dan kamu nggak punya tempat tinggal. Terus kamu mau tinggal di mana, sayang? Maksudnya kalau pulang cuti masih bisa ya? Dok, kasus belum selesai, kamu tidak diizinkan keluar dari Hongkong. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu mau nge-break. Kasusmu semakin besar, kamu tinggal di luar, tinggal di rumahnya siapa, sayang? Kamu dapat uang dari mana? Gitu ya. Jangankan kamu yang nyata-nyata mencuri. Anak yang tidak mencuri, tapi karena tanda tangan pencurian, dia pun 1 tahun belum selesai loh, sayang, kasusnya. Iya, kemarin itu ada kan penerjemah atau apa ya yang mendampingin. Dia bilang, maksudnya kalau kasusnya belum selesai ya, nggak tahu ya, nggak bisa janji, maksudnya kasus itu selesainya sampai berapa bulan kayak gitu. Betul. Karena ada kasus 3 bulan selesai karena langsung masuk penjara dan deportasi. Mencuri uang 500. Ada kasus yang cuman nyuri ayam aja setengah tahun belum selesai. Ada yang tidak mencuri, dituduh mencuri 1,5 tahun belum selesai. Jadi saya tidak tahu yang mana satu kasus kamu, sayang. Oh gitu ya Mbak. Jadi saya tidak tahu yang mana satu kasus kamu. Jadi nggak tahu ya, maksudnya kasus itu akan berapa lama selesainya. 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun itu bisa jadi ya. 1,5 tahun tuh bisa jadi, sayang. 2 tahun tuh bisa jadi. Padahal cuma kasus sepele kayak gitu. Tidak ada yang kasus sepele di Hongkong, sayang. Kamu mencuri $10 dan mencuri $100 ataupun $100.000 sama, tetap namanya mencuri. Jadi saya selalu bilang, jangankan kamu mencuri, sayang, dompet ceblok itu loh dicap, diborgol. Apalagi kamu nyata-nyata melebokno tas. Paham nggak? Saya itu tidak ingin ada kalian, aku semua wanti-wanti berkali-kali. Ojo nyepelekno, ini bukan Indonesia. Indonesia kamu ngelebokno apa? Malingnya malah sing bengok-bengok. Paham nggak? Di Hongkong ini tidak, saya. Karena itu bukan masalah $10 ataupun $20 ataupun $500. Hukum di Hongkong sangat ketat sekali. Kenapa saya selalu bilang hati-hati. Tapi sudah terjadi nggak apa-apa. Tapi aku sekarang bilang sama kamu, jangan nge-break. Tetap bekerja di rumah majikan sampai kasusmu selesai. Saya tahu majikan suka nggak suka, tapi daripada kamu di penjara atau hidup di luar tanpa uang, lebih sengsara kamu, Dok. Kasus kayak gitu emang sampai di penjara ya, Mbak? Tergantung, Mas, ya. Tergantung.
Tergantung. Kan saya sudah bilang, yang kasus ayam itu tidak di penjara, tidak di penjara, ngasih uang jaminan 500. Kalau nggak 500.000, kamu naruh jaminan berapa sayang? 200. 200, berarti tergantung dari kasus. Satu. Yang kedua, kemarin anak yang bawa pulang dompet itu uang jaminan 300. Jadi kita nggak tahu. Satu-satu kasus itu saya tidak tahu. Yang intinya, kamu harus ngikutin prosedur dan kamu harusnya punya visa dan jangan ngebrik ya. Kalau kamu ngebrik, kamu yang tewas sayang. Jangan, sekali lagi jangan. Karena kamu nggak akan punya uang. Wes majikan piye-piye wes menengahi. Karena majikan juga ditelepon polisi. Itu majikanmu pasti tahu sayang. Iya, udah tahu, aku juga kasih tahu sama dia. Karena majikan pasti tahu. Karena surat itu akan masuk di rumah majikan juga. Dan majikan juga punya catatan bahwa pembantunya pernah melakukan pencurian. Jadi saya kurang tahu. Saya sudah wanti-wanti berkali-kali buat kalian semua. Bukan masalah uangnya. Pas di sana itu ya ada yang dampingin, maksudnya penerjemah atau apalah, dia bilang maksudnya yaudah kamu buat kayak surat apa sih yang menyatakan oh iya kamu mengambil ini dan tidak membayar gitu kan. Nanti paling itu langsung masuk ke sidang, habis sidang udah selesai katanya kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang belum tentu di selesai sidang itu kasus kamu selesai gitu. Makanya aku bingung. Nggak usah bingung, jalanin aja prosesnya. Dan tergantung dari sidang. Apakah sidang sekali selesai? Bener nggak? Iya, maksudnya ada yang bilang ya yang pas di situ ya sekali itu sudah selesai kasus kamu ditutup. Terus ada lagi yang bilang ya kemungkinan bisa berbulan-bulan selesainya kayak gitu mah. Makanya tadi yang aku bilang ke saya, satu-satu kasus tidak sama. Makanya kita tidak bisa memberikan informasi yang jelas karena satu kasus kan beda. Kamu cuma nyuri 20. Lah yang nyuri $5 aja juga kena kok. Paham nggak? Karena ada CCTV. Ya dijalanin aja prosesnya. Ya berdoa. Terus yang penting kamu jangan keluar dari majikan. Itu aja pesan saya. Mau pulang itu, mau nikah gitu kan. Malah ada musibah. Jadi kamu pulang Indonesia mau nikah? Terus keluargamu tahu kamu punya kasus mencuri ini? Belum. Ya sebaiknya jangan dikasih tahu loh. Enggak, aku belum kasih tahu. Sampai nanti udah benar-benar sidang, saya udah tahu kayak gimana. Maksudnya kalau udah selesai, alhamdulillah. Tapi takutnya ya itu. Kamu di Hong Kong berapa lama sih sayang? Aku udah hampir 7 tahun. Ya iya wis 7 tahun kok iso nyolong apa to kayak gitu. Kamu ambil apa? Namanya lupa. Ambil apa, Nduk? Ambil apa kamu? Ambil apa itu namanya buah itu loh. Masih di tas di foto itu 3 kiwi.